Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Suci. Di video ketiga ini kita akan membahas mengenai KTSP dan juga kurikulum 2013. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, tonton terus videonya. Apa itu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang kita kenal dengan KTSP? KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan kompetensi dasar dan juga standar kompetensi yang dikembangkan oleh Badan Satuan Nasional Pendidikan. Tujuan diterapkannya KTSP yaitu 1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan juga inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan juga memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua yaitu meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengembalian keputusan bersama. Dan yang ketiga, meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan dalam mencapai tujuan. Prinsip-prinsip pengembangan KTSP. 1. Berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, di mana artinya kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan juga cakap hingga kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 2. Beragam dan terpadu, di mana kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan juga gender. 3. Tahap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, di mana kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan, di mana pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan juga dunia kerja. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antara semua jenjang pendidikan. 6. Belajar sepanjang hayat, di mana kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur pendidikan formal, non-formal, dan juga informal. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan juga kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan moto Bhinneka Tunggal Ika dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia, di mana kurikulum 2013 merupakan kurikulum pengganti dari kurikulum 2006 yang telah diterapkan selama 6 tahun. Karakteristik kurikulum 2013. 1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. 2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. 3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. 4. Memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. 5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. 6. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kompetensi 7. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Tujuan diterapkannya kurikulum 2013 yaitu mempersiapkan warga negara Indonesia agar berkehidupan
secara pribadi yang beriman, produktif, efektif, kreatif, dan juga inovatif, serta mampu berkontribusi dalam berkehidupan bernegara dan juga berbangsa. Perbedaan KTSP dan K13. 1. K13 SKL ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi dan membentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013. Sedangkan KTSP standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL melalui Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006. 2. K13, aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sedangkan KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan. 3. Pada K13, di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 hingga kelas 6, sedangkan di KTSP, di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 hingga kelas 3. 4. Di K13, jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP. Sedangkan pada KTSP, jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding kurikulum 2013. 5. Pada K13, proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP, SMA, SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah, yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan juga mencipta. Sedangkan KTSP, standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 6. Pada K13, TIK bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pelajaran. Pada KTSP, TIK sebagai mata pelajaran. 7. K13 standar penilaian menggunakan penilaian otentik yang mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Sedangkan KTSP penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan. 8. Pada K13 pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib, sedangkan pada KTSP bukan wajib. 9. Pada K13 peminatan mulai kelas 10, sedangkan KTSP mulai pada kelas 11. 10. BK lebih meningkatkan mengembangkan potensi siswa pada K13, sedangkan pada KTSP BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa.